Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Untuk kompetensi dasarnya masih sama. Mendeskripsikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya beda. Hari ini kita akan belajar barisan aritmatika saja. Yuk, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita ke masalah terlebih dahulu yang mendasari barisan aritmatika. Contohnya, suatu ruangan terdiri dari 15 baris kursi. Banyak kursi pada baris pertama ada 12 buah, tepat di belakangnya ada 16 buah. Di belakangnya lagi ada 20 buah, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris ke-15? Nah, kita susun dulu yang ada di soal, catat yang penting-penting. Catat barisannya apa gitu. Nah, di sini berarti banyak kursi pada baris pertama kan U1, artinya 12. Lalu banyak kursi pada baris kedua, artinya kan U2, yaitu 16 baris kedua. Lalu baris ketiga U3 sama dengan 20. Nah, perhatikan barisannya berarti 16, 12, 20 dan seterusnya. Perhatikan polanya. 12 ke 16 ditambah 4. 16 ke 20 ditambah 4. Jadi kalau perubahannya itu tetap, ditambah atau dikurang, itu nanti disebut barisan aritmatika. Nah, ini nanti juga 20 ditambah 4. Pasti jawabannya 24. 24 nanti juga ditambah 4. Nah, 28 dan seterusnya. Nah, berarti 16 ini diperoleh dari 12 tambah 4. Lalu kalau 20, berarti kan ini dari 12 kita bergeraknya. 20 tambah 4 tambah 4. Ketemulah 20. Atau kita tulis sebagai 12 ditambah 2 kali 4. Berarti pada baris ke-15 pasti bergeraknya dari 12. Tapi berapa kali tambah 4 gitu. Berarti 12 ditambah 14 kali 4. Perhatikan deh, kalau 2 aja 4-nya ada sekali. Kalau 1 enggak ada 4. Kalau 3 ada 2 dikali 4. Berarti kalau 15 ada 14. Jadi berkurang 1. Nah, berarti hasilnya 12 ditambah 56, yaitu 68. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dan unsurnya. 12, 16, 20. Ini tadi urutan pertama atau suku pertama, berarti U1. 16 urutan kedua, itu berarti suku kedua U2. 20 itu suku ketiga atau urutan ketiga, berarti U3. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, ini disebut beda. Bedanya tetap. Sehingga barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana dua suku berurutan itu mempunyai selisih atau beda yang tetap. Nah, ini tadi U1, U2, U3 sampai dengan UN. 4-nya disebut beda, ditambah beda, ditambah beda, tambah beda. U1-nya adalah A dan U2 sama dengan, ini kan kalau U1-nya A untuk jadi U2 berarti kan A tambah B. Kalau U3 kan di sini bergeraknya dari U1. U1 itu A tambah B tambah B. Atau kita tulis sebagai A tambah 2B. Kalau U4 di sini nih, U4. Nah, U4-nya di sini kan geraknya dari U1. U1 itu A tambah B tambah B tambah B. Ada 3B-nya. Berarti nanti A ditambah 3B.
Berarti kalau U100 pastilah A tambah 99B. Perhatikan kalau 2 itu B-nya cuma sekali, kalau 3 B-nya 2 kali, kalau 4 B-nya 3, jadi kan berkurang 1. Makanya kalau 100 pasti A ditambah 99B. Berarti kalau U2021 B-nya pasti juga berkurang 1, berarti 2020B. U2021 sama dengan A ditambah 2020B. Nah, kalau berarti UN-nya kita peroleh N, berarti ini N-1, 2021, 2020, 199. Maka diperoleh suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan cara melihat pola-pola pada barisan di atas. Yuk, kita amati lagi rumus suku ke N, berarti dapat kita simpulkan UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. A-nya disebut suku pertama, B-nya selisih dua suku berurutan, bisa ditulis sebagai U2 min U1 atau U3 min U2, atau ini tanggal berapa sih? 28, berarti juga bisa juga U28 min U27. Yang penting selisih dua suku berurutan. U2 dengan U1 dan seterusnya gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan suku pertama beda serta suku ke-16 dari barisan berikut 5, 8, 11, 13. Nah, suku pertama artinya adalah urutan pertama. Berarti disebut A. Di sini urutan pertamanya adalah angka 5. Bedanya kita lihat perubahan antara 5 ke 8. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 ditambah 3. Oh ya, tadi di sini saya salah tulis ya, harusnya 14 bukan 13. Atau beda itu juga bisa dicari menggunakan U2 dikurangi U1. U2-nya 8 dikurangi 5, ketemulah 3. Boleh pakai perubahannya, boleh juga selisih U2 dikurangi U1. Pertanyaannya adalah U16. Nah, kita tulis dulu. Tadi kita punya bahwa sudah kita simpulkan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Suku ke-16 artinya U16. N-nya diganti 16. A-nya diganti 5. N-nya tadi diganti 16. Ya 16 kurangi 1. B-nya kita ganti dengan 3. Berarti 5 ditambah 16 kurangi 1. 15 kali 3. Berarti 5 ditambah 45. Jawabannya 50. Kalau masih ada yang bingung, ditanyakan ya, dan semoga paham. Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Barisan aritmatika contoh soal. Diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika sama dengan 11 dan suku ke-8 sama dengan 21. Tentukan yang pertama suku pertama dan beda barisan aritmatika. Yang kedua rumus UN barisan aritmatika gitu. Nah, yuk kita bahas. Nah, kita tulis dulu yang penting. Suku ketiga artinya berarti U3 11. Lalu suku ke-8 berarti U21 gitu. Suku ke-8 kok. Nah, ini suku ke-8 berarti U8 sama dengan 21. Ingat bahwa UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Berarti kalau U3 ya A ditambah N-1. 3-1 itu 2. Berarti 2B sama dengan 11. Lalu U8 A ditambah N-1. 8-1 berarti 7B sama dengan 21.
1. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa kerjakan menggunakan eliminasi dan substitusi dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, berarti kita tulis dari 1 dan 2 diperoleh A plus 7B sama dengan 21, A plus 2B sama dengan 11. A-nya koefisiennya sudah sama-sama 1. Ya kita kurangkan. A kurangi A itu 0, 7B dikurangi 2B, sama-sama B berarti bisa dioperasikan. Kita kurangkan angkanya, 7 kurangi 2 itu 5. B-nya tetap ditulis. Sama dengan 21 dikurangi 11 itu 10. Lah maunya kan B aja, beda gitu. Ini 5 kali B, berarti kita harus adil. Bagi kedua ruas dengan 5. Sehingga 5B dibagi 5 ketemu B. Dan 10 bagi 5 ketemu 2. Selanjutnya kita substitusikan. B-nya kan udah dapat tuh, B-nya itu 2. Nah, kita substitusi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Saya pilih persamaan 1 ya, yang angkanya lebih kecil. Berarti A ditambah 2B sama dengan 11. A-nya kita cari, B-nya sudah kita peroleh 2 sama dengan 11. Berarti A ditambah 4 sama dengan 11. Maunya A sendiri, tapi ini ditambah 4. Berarti kan kita perlu mengenolkan, membuat 4 ini jadi 0. Biar jadi 0 kan kita kurangi dengan 4. Berarti A ditambah 4 kurangi 4 sama dengan 11 kurangi 4. Ini adil nih. Kan masih tadi sama kan, A plus 4 ini 11. A plus 4 11. Kurangi 4 ya kurangi 4. Ini ketemu 0. Sehingga diperoleh bahwa A-nya sama dengan 7. 11 kurangi 4. Nah, ada nggak sih rumus cepatnya untuk soal nomor A ini? Ada dong. Rumus cepatnya adalah kalau kita punya UP itu sama dengan X dan UK itu sama dengan Y. Nah, kita langsung kurangkan aja. P min Q, P min Q? Pengurangan dari UP min UK itu hasilnya adalah si B. Nah, si B itu sama dengan X kurangi Y dibagi P min Q. Nanti langsung ketemu B. Di sini kan tadi kita tulis yang besar dulu. U8-nya sama dengan 21. Terus U3-nya sama dengan 11. Langsung kita kurangkan aja. Ini nanti kita peroleh beda yang ruas kiri. Ruas kanan langsung aja 21 kurangi 11 ketemu 10 dibagi 8 kurangi 3, 5. Langsung ketemu bedanya 2. Tapi tetap nanti ketemu harus disubstitusikan untuk dapat A. Selesai seperti itu. Jadi untuk jawaban A, suku pertamanya adalah 7 dan bedanya sama dengan 2. Kita lanjutkan ke soal yang B, rumus UN. Nah, ingat di sini UN sama dengan, tak tuliskan lagi, A ditambah B min 1 dikalikan dengan, kebalik. Nah, nanti kalau ada yang kurang teliti, salah ngomong, salah tulis, bilang ya. Nah, A ditambah N min 1 kalikan B. A-nya kita ketemu 7, ditambah N min 1, bedanya ketemu 2. Berarti 7 ditambah, ini kita kalikan, N kali 2, 2N. Min 1 kali 2, min 2. Yang bisa kita operasikan, operasikan. 2N kan nggak ada suku sejenis. Berarti tulis nggak ada suku sejenis lainnya. Berarti langsung tulis 2N. 7 kurangi 2 itu ditambah 5. Selesai, begitu. Kalau ada yang bingung, silahkan bertanya. Tapi semoga paham ya. Pembahasan berikutnya adalah suku tengah. Kita konsepnya sama seperti nilai tengah. Contohnya nih, kalau kita punya 1 sama 3. Di tengah-tengah antara 1 dan 3 itu ada 2. Nah, dapat 2 dari mana sih selain dengan melihat? Adalah dengan menambahkan 1 tambah 3 dibagi 2. Kan ketemu 4 bagi 2 ketemu 2. Berarti suku tengah kalau kita lihat
Dari 1, 3, 5, 6, 9 kan suku tengahnya itu si angka 5. Nah, angka 5 ini selain kita lihat terus kita urutkan, juga bisa dihitung menggunakan 1 ditambah 9, suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Berarti kalau kita punya 2, 6, 10, 14, 16, 22, 26, berarti kan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti tengah-tengahnya kan yang 14. Nah, selain dengan menghitung, terus kita cari tengahnya siapa, juga bisa kita hitung 2, suku pertama tambah suku terakhir 26 dibagi 2. Nah, berarti suku tengah dari 1, 3, 5, 6, 9, 11. Kan tengah-tengahnya di sini tuh. Nah, ini berarti tidak punya suku tengah. Kalau nilai median itu punya nilai tengah, tapi suku tengahnya tidak ada. Berarti tidak punya suku tengah karena dia genap. Berarti dapat kita simpulkan bahwa suku tengah hanya dimiliki oleh barisan dengan banyak suku ganjil. Ini enggak ada suku tengahnya. Nah, berarti kalau kita punya U1, U2, U3 sampai dengan UN, suku tengahnya siapa? Gitu. Perhatikan 1 sama 9, suku pertama, suku terakhir. 2 sama 26, suku pertama, suku terakhir dibagi 2. Berarti U1, U2, U3 sampai dengan UN, suku pertamanya U1, suku terakhirnya UN. Berarti suku tengahnya kita tulis sebagai UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Atau U1-nya kita tulis A ditambah UN dibagi 2. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 20. Suku terakhirnya 47 dan suku ketiganya min 1. Hitunglah yang pertama suku pertama dan beda. Yang kedua B, banyak suku pada barisan aritmatika tersebut, berarti ditanyakan N ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus suku tengah. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Di soal ini UT-nya sama dengan suku tengahnya 20. A ditambah UN, suku terakhir. A ditambah suku terakhirnya 47. Dibagi dengan 2 sama dengan 20. Ini kita kalikan silang. A ditambah 47 ini sama dengan 2 kali 20, 40. Maunya A aja. Ini ada 47, berarti harus kita nolkan. Oleh karena itu, boleh pindah ruas, boleh juga dikurangkan kedua ruas. Nah, biasanya kenapa sih pindah ruas? Karena di sini 47 dikurangi 47 itu 0, tidak ditulis. Biasanya langsung 40 min 47. Misalnya dari sini, ini dianggap langsung 0, jadi nggak ditulis gitu. Min 47. 40 min 47 ketemu min 7. Berarti A-nya ketemu min 7. Suku pertamanya sudah ketemu, A sama dengan min 7. Kita lihat kata berikutnya, suku ketiganya min 1. Berarti U3 sama dengan min 1. Ingat bahwa UN itu sama dengan A plus N min 1B. Berarti kalau U3 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1 itu 2B. Berarti A ditambah 2B sama dengan min 1. Tadi kita sudah punya ini min 7. Ditambah 2B sama dengan min 1. Ini maunya min 7 kita nolkan. Biar jadi 0, min 7 biar jadi 0 itu kan perlu ditambah dengan 7. Berarti min 7 tambah 7 tambah 2B sama dengan min 1. Ini tambahkan 7. Kan udah, ini kan lihat min 7 tambah 2B. Ruas kiri ada perubahan tambah 7. Kita harus adil ya, ruas kanan tambah 7 juga. Ini sudah 0, berarti 2B sama dengan min 1 tambah 7 itu 6. Maunya B aja, padahal ini 2 kali B. Berarti harus kita bagi agar 2B menjadi B dibagi 2. Harus adil ruas kiri dan kanan itu. 6 bagi 2 berarti 3. Nah, ketemulah B-nya sama dengan 3. Banyak suku pada barisan aritmatika tersebut. Berarti kita bergerak di UN.
Tadi UN-nya, suku terakhirnya itu 47. Ingat UN itu A plus N-1 kalikan B. A-nya kita ganti min 7, ditambah N-nya kita cari, kurangi 1. B-nya itu 3. Sama dengan 47. Nah, kita maunya min 7 dienolkan, berarti tambah 7. Tambah N-1 kalikan 3 sama dengan 47. Ini ada perubahan tambah 7, kanan yuk tambah 7. Ini hasilnya 0, langsung N-1 dikali 3 sama dengan 47 tambah 7 itu 54. Maunya N, ini ada kali 3, berarti ya kita bagi 3 kedua ruas. N-1 kali 3 bagi 3 ketemu N-1. 54 bagi 3 itu 18. Nah, karena ini N-1 maunya N saja, berarti kita perlu mengenolkan min 1, yaitu dengan cara min 1 biar jadi 0 ditambah 1, ditambah lawannya. 18, ini ada perubahan tambah 1, ruas kanan ya tambah 1. Ini berarti N ketemu 19. Jadi banyak suku pada barisan aritmatika tersebut adalah 19. Semoga paham ya. Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nah, materi terakhir pada bab barisan aritmatika yaitu sisipan. Jika di antara dua bilangan disisipkan, kurang ini tipe, sebanyak k buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika baru. Nilai beda pada aritmatika baru yang terbentuk itu adalah B aksen sama dengan B per K plus 1. Di mana B adalah beda barisan sebelum disisipi bilangan, K banyak bilangan yang disisipkan, dan B aksen adalah beda barisan aritmatika baru yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal. Di antara bilangan 7 dan 61 disisipkan 8 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Carilah beda barisan aritmatika yang terbentuk. Saya akan jelaskan menggunakan konsep dan menggunakan rumus. Jelas bahwa 7 sama 61 ini disisipi 8 bilangan. Berarti setelah 7 nanti aritmatika barunya ada U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya tetap U1, 61-nya tetap U10, menjadi U10 karena disisipi 8 bilangan. Nah, dengan menggunakan cara tadi kita jabarkan, U10-nya kan 61 tuh, U1-nya sama dengan 7, ini langsung kita kurangkan saja. Boleh dijabarkan U10 berarti A plus 9B sama dengan 61, lalu U1-nya A sama dengan 7, kita kurangkan. Nah, ini nanti langsung aja 10 kurangi 1 itu 9B. 61 kurangi 7 itu 54 gitu. B-nya nanti 54 dibagi 9, kan ini tak bagi 9 tuh. 9B bagi 9 itu B, 54 bagi 9 itu 54 per 9. Berarti B-nya ketemu 6. Nah, di sini kalau mau dijabarkan kan A kurangi A 0, langsung 9B turun ketemu 54. Jadi sama, makanya kita langsung kurangkan boleh. Ini ditulis seperti ini, dapatnya ya dari ini gitu. Nah, ketemu B-nya 6. Nah, kalau pakai rumus yang tadi, B aksen itu sama dengan beda barisan aritmatika lama dibagi K plus 1. Berarti beda pada barisan aritmatika yang terbentuk beda lama. 61 kurangi 7. Dibagi banyak bilangan yang disisipkan 8. Ditambah 1. Berarti B aksennya 61 kurangi 7, 54 dibagi 9. Ketemulah B aksen, ketemu 6 gitu.
Jadi banyak sekali cara untuk menyelesaikan matematika. Cara apapun tuh banyak banget. Makanya saya suka matematika. Jadi bebas ekspresikan pembahasan yang ingin kalian gunakan. Yang penting ada dasarnya dan ada alur berpikir. Bagi apa sih yang kita punyai, apa sih tujuan kita gitu. Terus kita cara menghubungkan yang kita punya sama menghubungkan ke tujuan itu ada jalannya. Yuk, sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, kita simpulkan dulu apa saja yang kita pelajari. Kita kesimpulannya ya. Pertama tadi kita belajar rumus suku ke N sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Lalu suku tengah itu A plus UN dibagi 2. Yang terakhir tadi kasisipan, disisip suatu barisan disisipkan kas bilangan, berarti beda barunya sama dengan beda lama dibagi K plus 1. Kita belajar 3 rumus hari ini. Nanti kita review lagi ya di kolom komentar MS Team. Kita diskusikan lagi. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.